Salam sejahtera, shalom bagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih. Selamat mensyukuri anugerah Tuhan yang kita peroleh pada hari ini. Kita akan mendengarkan firman-Nya, sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Rabu tanggal 23 Juni 2021, tertulis di dalam Galatia 6 ayat yang ke-7. Demikian bunyinya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Demikian firman-Nya. Adapun judul daripada renungan kita adalah taburlah yang baik dan nikmatilah tuaiannya. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, ada 3 siklus kehidupan yang kita jalani. Yang pertama dikatakan masa lalu, dan yang kedua disebut masa kini atau sekarang, dan yang ketiga dikatakan masa yang akan datang. Ketiga siklus ini tidak bisa dipisahkan atau tidak dapat dipenggal-penggal sehingga kita hanya memilih hanya masa lalu saja. Kita juga tidak bisa memilih hanya masa kini saja, atau kita juga hanya memilih pada masa yang akan datang. Itu sebab hidup kini adalah hasil atau buah daripada masa lampau. Dan masa yang akan datang itu tidak terlepas dari apa yang kita kerjakan saat ini. Oleh sebab itu perlu kita melakukan sesuatu. Perlu kita memilih sesuatu. Perlu kita menabur sesuatu di dalam setiap siklus yang kita alami itu. Nah, istilah menabur ini sering sekali mengingatkan kita kepada istilah atau dunia dalam pertanian. Sudah pasti apa yang ditabur, maka itu pula lah yang akan dituainya. Sebagai salah satu contoh, jikalau kita ingin menuai mangga, maka kita juga harus mau dan menanam mangga. Jangan kita berharap menuai sesuatu,
tetapi kita tidak pernah menanam. Itu berbahaya. Itu namanya mengambil yang bukan milik kita. Dan di saat kita menabur itu juga dibutuhkan proses atau waktu. Terkadang waktu kita menuai itu berbeda-beda. Ada yang cepat dan ada pula yang lambat. Nah, oleh sebab itu ungkapan apa yang ditabur orang maka itu juga yang akan dituainya itu harus kita pahami dengan jelas. Agar kita tidak salah di dalam memahaminya. Sering orang memahami kalimat itu adalah ketika dia sedang marah, ketika dia sedang kesal. Lalu dia memakai kalimat itu untuk menghibur dirinya sendiri. Atau ada pula orang yang memahaminya sebagai konsep hukum balas dendam. Atau yang disebut dengan karma. Padahal kepada kita sebagai orang-orang Kristen, Tuhan mengajarkan kita agar tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, oleh sebab itu, apakah maksud yang sesungguhnya daripada ungkapan itu? Ternyata kepada kita diajak, disampaikan agar kita berhati-hati. Berhati-hati. Apa yang ditabur, itu juga yang dituai. Karena tidak ada satupun atau sedikit pun celah bagi manusia untuk dapat mengelabui atau mempermainkan Tuhan. Ilmu selamat, jurus atau trik apapun yang kita punya, itu semuanya tunduk kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan mengetahui isi hati kita. Kalau sesama manusia bisa melihat wajah, kemudian mengatakan, oh orang ini pasti baik, oh orang ini pasti rajin, dan segala macam itu. Padahal ada konsep atau ada realita yang berbeda. Di mana wajah tidak sesuai dengan hati. Kejahatan dibungkus melalui tampilan wajahnya. Tetapi dikatakan Allah Maha Tahu. Dan yang ditahu dalam diri manusia adalah hatinya. Maka apapun yang ada di dalam hati kita itu, atau misalkan kita memikirkan yang baik atau pura-pura baik, Tuhan Maha Tahu. Apakah hati kita tulus atau pura-pura tulus juga Tuhan tahu. Adam jatuh ke dalam dosa juga Tuhan tahu. Nah, oleh karena itu, apa yang ditabur akan itu juga yang dituai, bahwa sesungguhnya itu menggerakkan kita untuk mewujudkan iman kita kepada Tuhan. Bahwa tidak cukup sebatas mengatakan kita percaya kepada Tuhan. Karena orang yang menabur di dalam kedagingan akan menuai kebinasaan. Tetapi orang yang menabur di dalam tuntunan roh akan menuai segala sesuatu yang baik di dalam rencana Tuhan. Nah, oleh karena itu biarlah apa yang kita kerjakan sehari-harinya adalah atas dorongan roh. Kebaikan yang kita lakukan itu bukan dinilai dalam konsep pandangan manusia. Tetapi kebaikan itu adalah harus mutlak dan murni di dalam pandangan Tuhan. Sebagaimana topik kita pada hari ini. Hiduplah untuk menanam atau menabur yang baik. Karena kita hidup di dalam tuntunan roh. Oleh sebab itu, ada 3 hal yang hendak diajak daripada firman ini kepada kita. Yang pertama, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan karena Tuhan, itu tidak pernah sia-sia. Tuhan memperhitungkan segala kebaikan yang kita lakukan dalam hidup ini. Maka jangan jemu-jemu, jangan gampang berhenti dan putus asa di dalam melakukan yang baik, di dalam menabur yang baik. Firman Tuhan di dalam Mazmur 126 ayat 5 hingga ayat 6 mengatakan, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai. Itulah yang mau disampaikan kepada kita. Sekecil apapun yang kita kerjakan, asalkan itu baik di hadapan Tuhan, Tuhan memperhitungkannya. Yang kedua, dikatakan, mari biarlah hidup kita bertahan di dalam tuntunan roh. Jangan kita lebih banyak
menggali sumur kebencian. Seperti kita mengatakan, wah tega sekali dia melakukan yang jahat kepada saya. Atau kita menganggap yang lain, mengapa air susu dibalas dengan air tuba. Selama kita berpikir demikian, maka kita hanya menggali jurang kebencian di dalam hidup ini. Alangkah lebih baik kita mendoakan mereka. Biarlah Tuhan yang berotoritas, biarlah Tuhan yang mengubah seluruh hati. Dan yang ketiga dikatakan, bersyukurlah kalau kita memilih untuk tetap bertahan di dalam kebaikan. Sebab apa? Karena kita memilih hidup kita dituntun oleh Roh-Nya. Maka pertanyaannya, apakah yang akan Bapak Ibu Saudara Saudari tabur pada hari ini? Ingatlah, segala kenikmatan yang kita tuai dari dunia ini, itu tidak sebanding, itu belum seberapa dengan kebahagiaan yang kita tuai di dalam Tuhan. Maka marilah menabur kebaikan dan kita pasti akan menikmati buah yang baik. Tuhan memberkati kita semuanya, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa di surga. Hidup yang kami rasakan kini adalah hidup yang senantiasa berproses dari setiap waktu, dari masa lampau hingga pengharapan kami untuk masa yang akan datang. Kami percaya semuanya itu bukan karena usaha kami, tetapi di dalam proses waktu yang kami hadapi, di sana Engkau hadir, menuntun, memberkati kami. Hingga pada hari ini, kami bersyukur bila Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami, bila masih memberikan kesehatan dan sukacita, sehingga kami dapat melanjutkan hari-hari kehidupan ini. Dan bila mana Tuhan memberikan waktu itu kepada kami, sesungguhnya di sana juga Tuhan sedang menantikan akan buah-buah kebaikan yang dapat kami tunjukkan dan buktikan dalam hidup ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu mengajar kami agar hidup di dalam tuntunan roh, hidup di dalam menabur segala apa yang baik, sehingga kami menuai apa yang baik yang daripada Tuhan. Maka ajarlah kami, supaya kami memilih pada hari ini, menabur segala kebaikan, dalam perkataan kami, dalam pikiran kami, dalam perbuatan kami, dan dalam seluruh aspek kehidupan ini. Jangan biarkan sedikit pun daripada antara kami hidup yang dituntun oleh kedagingan kami, sebab itu membawa kepada satu kebinasaan. Namun biarlah kami bertekun di dalam Tuhan, bertekun di dalam roh, hidup di dalam menabur kebaikan itu, karena kami berharap bahwa di masa yang akan datang, Tuhan sedang menyediakan apa yang jauh lebih baik yang hendak kami nikmati dalam hidup ini. Berkatilah Bapak Ibu Saudara-saudari kami yang senantiasa setia di dalam firman-Mu. Engkaulah Tuhan yang menyertai mereka yang mendengarkan renungan ini. Biarlah kehidupan, aktivitas, keluarga, segala sesuatu pekerjaan dan apapun yang mereka hadapi, semuanya itu hanya karena dilakukan sebagai bukti kecintaan kepada Tuhan. Engkaulah jawaban dan Engkaulah kepenuhan sukacita di dalam kehidupan kami. Dan kami sambut berkat-Mu di dalam hati yang senantiasa bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, mari kita kembali dan bersemangat melakukan aktivitas kita. Percayalah Tuhan senantiasa beserta Bapak Ibu Saudara sekalian dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.